Plukup, plukup, plukup. Cuit, cuit. Kiu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Ganda dengan NIM 022 dan partner saya Atma Junius dengan NIM 058. Kami dari kelas Jalan dan Jembatan. Langsung aja ya kita ke video pembahasan analisa strukturnya. Peace out. Oke, sekarang kita masuk ke soal analisa struktur kita, yaitu rencanakan dan analisa portal bangunan gedung 3D dengan rincian sebagai berikut. Number of storiesnya 5, story height-nya 5, number of base X-nya 4, number of base Y-nya 3, bay width X-nya 5, bay width Y-nya 5. Dengan modulus elastisitas beton EC 4700 akar dari FC MPa, mutu baja tulangan longitudinalnya BJTD 40 dengan FY 400 MPa, FU 570 MPa, dan mutu baja tulangan geser BJTP 24 dengan FY 240 dan FU 390. Nah, kita tentukan beban rencananya, yaitu berat sendiri elemen, beban mati plat lantai tebal 12 cm, penggantung dan langit-langit 350 kg meter kuadrat per meter kuadrat, tebal pelat atap 10 cm, penggantung dan langit-langit 300 kg per meter kuadrat, beban hidup pada pelat lantai 150 kg per meter kuadrat, dan pelat atap 100 kg per meter kuadrat. Kombinasi beban rencana ada 1,2D plus 1,6L, 1,2D plus 0,5L plus 1E, 1,2D plus 0,5L plus 1E, dan beban horizontalnya 122 kg. Nah, sekarang masuk ke perhitungan dimensi balok dan kolomnya. Untuk balok, untuk H-nya kita pakai L per 12, L-nya 5 per 12 sama dengan 0,42 meter atau 42 cm, dan untuk B-nya H per 2 hanya 0,42 dibagi 2 sama dengan 21 cm. Jadi kita menggunakan balok dengan ukuran 21 x 42. Nah, masuk ke kolomnya, yaitu H balok ditambah 2 dikali 5. H baloknya 42, lalu 2 dikali 5 10, 42 ditambah 10 52 cm. Jadi menggunakan kolom 52 dikali 52. Oke, kita masuk ke aplikasi SAP-nya. Kita mulai dari membuat modelnya, new model, lalu pastikan satuannya KGFM. Kita pilih 3D frames. Nah, number of storiesnya kita isi 5, number of base X-nya 4, number of base Y-nya 3, story height-nya 5, bay width X-nya 5, bay width Y-nya 5. Klik OK. Nah, teman-teman bisa lihat di sini bangunan dengan gambar 3D-nya di sebelah kiri. Nah, sekarang kita buat agar seluruh tumpuannya menjadi tumpuan sendi jepit. Bisa digeser terlebih dahulu seperti ini. Nah, kita blok. Kita blok semua tumpuannya. Pastikan tidak ada tumpuan yang tidak diblok. Nah, untuk membuatnya menjadi tumpuan sendi jepit, kita klik assign, join restraints. Nah, klik untuk tumpuan sendi jepit, lalu klik OK. Nah, bisa teman-teman lihat di sini bentuk sendinya sekarang. Nah, lalu selanjutnya kita masuk ke define, kita tentukan materialnya, kita modify. Nah, ini kita buat namanya beton 25 MPa. Untuk weight per unit volumenya 2400. Untuk modulus FA elastisinya kita ganti satuannya menjadi Nmm. Lalu kita ubah menjadi 4700 dikali akar dari FC yaitu 25. Caranya adalah untuk akar dalam SAP kita buat SQR
Untuk FC-nya 25. Klik OK. Nah, selanjutnya kita add new material. Material type-nya rebar, standarnya user. Klik OK. Namanya BJTP40. Untuk weight per unit volumenya kita ubah satuannya menjadi KGFM. Maaf, KNM. Nah, 78,5. Untuk modulus of elasticity-nya kita ubah jadi NMM. Kita isi 200.000. Untuk FYFU-nya kita isi 400. FU-nya 570. FY-nya 400, FU-nya 570. Oke. Selanjutnya kita add copy of material dari BJTP40, namanya BJTD24. Di sini kita hanya perlu mengganti FY dan FU-nya. FY-nya 240, FU-nya 390, FY-nya 240, FU-nya 390. Klik OK. Oke. Lalu kita masuk ke session properties, frame session. Lalu add new property. Kita pilih yang concrete, pilih rectangular. Nah, kita beri nama balok sesuai dengan yang sudah kita hitung sebelumnya, 21 dikali 42. Lalu kita ganti depth-nya menjadi 0,42, width-nya 0,21. Materialnya beton 25 MPa. Lalu kita masuk ke concrete reinforcement. Kita ubah confinement bars-nya jadi 24, BJTD 24. Lalu kita ubah ke beam. Untuk top-nya, untuk selimut betonnya 0,04. Oke. Lalu balok 21 kali 42 kita add copy of property. Namanya kita ubah menjadi kolom 52 kali 52 sesuai dengan yang sudah kita hitung pada pembebanan balok dan kolom. Depth-nya 0,52, width-nya juga 0,52. Kita masuk ke concrete reinforcements. Kita ubah dari beam menjadi kolom. Oke. Lalu masuk ke load pattern. Nah, date ada beban hidupnya. Kita ubah type-nya jadi live. Kita add new load pattern. Lalu untuk berikutnya earthquake. Di type-nya kita ubah jadi quake. Lalu add new load pattern. Klik OK. Lalu masuk lagi ke define. Kita masuk ke load combination. Add new combo. Yang pertama sesuai dengan yang sudah kita jelaskan pada soal, ada 1,2D ditambah 1,6L. Lalu untuk date-nya scale faktornya 1,2 kita add. Untuk yang live scale faktornya 1,6 kita add. Oke. Nah, lalu kita add new combo lagi. Sekarang namanya S1,2D ditambah 0,5L ditambah 1E. Date-nya 1,2 kita add. Live-nya 0,5 kita add. Earthquake-nya 1 kita add. Oke. Lalu add new combo lagi. Kita buat namanya 1,2D ditambah 0,5L dikurang 1E. Date-nya 1,2, live-nya 0,5. Nah, untuk earthquake-nya kali ini kita ubah jadi -1. Oke. Nah, setelah itu kita masuk ke assign. Kita blok untuk pembebanan balok dan kolomnya. Kita blok dulu agar lebih mudah. Nah, ini kita blok dulu ke atas. Ini juga
ini juga. Nah, kita blok lagi dari sisi yang berbeda. Teman-teman bisa blok ke atas. Mungkin bisa secara manual juga. Nah, kita masukkan perletakan balok dan kolomnya dengan assign, frame session. Nah, kita pilih yang balok 21x42, apply. Nah, bisa teman-teman lihat sudah ada perletakan balok pada gambar di sebelah kiri. Lalu klik OK. Nah, sekarang kita masuk ke perletakan kolom. Kita blok dulu. Nah, lalu kita masuk ke assign, frame session, lalu masuk ke bagian kolom, apply. Oke. Untuk lebih jelasnya teman-teman bisa lihat langsung. Nah, sudah terlihat jelas perletakan balok dan kolomnya. Oke, yang berikutnya adalah kita akan memberikan pembebanan. Nah, pembebanan apa saja? Kita akan memberikan pembebanan ini beban mati, beban hidup, dan beban gempa. Nah, bagaimana caranya dan konsepnya yang saya akan tuliskan terlebih dahulu. Jadi ini adalah model 3D dari konstruksi yang saya punya atau kelompok saya punya. Nah, sedangkan ini adalah tanpa atasnya ya teman-teman. Nah, seperti yang saya katakan tadi, pembebanan dilakukan di masing-masing balok. Nah, jadi nanti dilakukan di sini, ini dan sebagainya. Nah, di sini ada plat lantai teman-teman. Nah, dari mana balok-balok ini mendapat beban? Tentunya dari plat lantai teman-teman. Nah, jadi balok yang ini dan yang ini mendapat beban plat lantai mendapat beban dari plat lantai yang ini teman-teman. Sedangkan balok yang ini mendapatkan beban dari plat lantai yang ini dengan yang ini. Jadi dia mendapatkan dua beban. Jadi nanti bebannya dikali dua gitu teman-teman. Jadi nanti perhitungannya adalah yang di samping sini itu hanya mendapat satu kali beban dari plat lantai. Sedangkan yang di tengah sini, yang di tengah-tengah ini semua ini tuh mendapatkan masing-masing dua kali. Misal ini mendapat beban dari plat lantai ini dan plat lantai ini, dan seterusnya. Oke, langsung saja kita ke cara pengaplikasiannya untuk menaruh beban di balok masing-masing balok. Pertama-tama di balok yang pinggir-pinggir dulu ya teman-teman ya. Kita blok-blok dulu. Di blok semua teman-teman. Nah, sudah ya. Nah, jikalau saya ngebloknya dari kanan ke kiri, otomatis tuh balok-balok yang di belakangnya balok ini akan terkena. Kita lihat. Nah, ini kan bawahnya pun juga ikut kena ya teman-teman ya. Oke. Nah, selanjutnya adalah kita ke pemberian bebannya ya teman-teman. Kita masuk ke assign, frame loads,
lalu disturbed, pencet. Nah, kita memilih di absolute distance from end I dulu, lalu kita akan memberikan beban mati. Otomatis kita memilih load patternnya di dead. Nah, absolute distance nya kita isi di panjang baloknya. Nah, panjang baloknya tadi kan di soal udah 5 ya teman-teman. Otomatis tengah-tengahnya adalah 2,5. Nah, loadsnya bagaimana cara mencarinya? Tadi di soal saya buatkan. Nah, di soal adalah beban matinya penggantung dan langit-langitnya itu memiliki berat 350 kg per meter kuadrat langsung. Nah, berarti loadsnya kita isi 2,5 dikali 350 sama dengan 875 ya. Seperti ini. Nah, langsung saja kita apply aja. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Oke. Nah, selanjutnya beban-beban di tengah-tengah ya teman-teman. Sama seperti tadi, kita atas dulu biar gampang. Ambil cepet gini ya teman-teman bloknya. Jangan sampai kena ke kolomnya, nanti perhitungan jadi salah ya. Oke, sudah semua. Lalu sama sudah ini dead. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi bahwa yang di tengah-tengah itu mendapatkan beban 2 kali lebih banyak ya. Jadi 875 kali 2 dan 1750. Oke, tinggal di apply aja. Oh, enggak, di sini belum kena tadi. Oke. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Nah, di soal itu beban mati dari seluruh rangkaian konstruksi itu berbeda dengan beban di pelat atap ya teman-teman. Jadi nanti pelat atap kita hitung berbeda sendiri gitu. Nah, gimana caranya ya, gini. Nah, nanti kita ubah yang pelat atapnya aja, reflektifnya kita hilangkan dulu ya ininya biar gak ganggu. Pencet F4 aja. Nah, ini kita select yang atapnya aja, teman-teman, belok-belok di atapnya aja. Teman-teman seperti bisa yang pinggir dulu ya. Sampai sama select. Oke, udah ya, di pinggir-pinggir semua, pinggir bagian atap. Lalu yang tadi tebal plat atap 10 cm itu penggantung dan langit-langitnya itu adalah 300 kg per meter kuadrat. Berarti nanti loadsnya kita isi 2,5 dikali 300 sama dengan 750. Tinggal apply. Sama yang tadi lagi. Nah, kita juga akan menghitung tengah-tengahnya ya. Kita hilangkan yang dulu. Nah, lalu kita select di tengah-tengah. Oke, udah semua ini blok. Oke, udah semua untuk tengah-tengah. Nah, ini tinggal dikali 2 ya. 1500 kali 2 1500.
Oke, tinggal di apply. Nah, kenapa ini itu karena ini pencetnya replace ya. Kalau add tuh nanti jadinya ketambah, jadi yang tadi kita udah ngasih pembebanan berapa 875, nanti kalau kita mencetnya add ini ditambah 1500, jadi 875 tambah 1500 ya, jadi 2300 sekian gitu. Jadi kita mencetnya replace biar kegantinya tetap 1500, di apply. Nah, kita lihat ya 1500 seperti itu. Oke, jadi beban matinya sudah selesai. Nah, nanti di beban hidup caranya juga sama. Coba kita lihat ketika live, ini cepet aja ya teman-teman ya. Oke, udah di blok, udah diganti live. Jadi beban hidupnya itu kita lihat lagi, beban hidup di 150, berarti 2,5 kali 150 375 ya. Oke, tinggal kita berikutnya udah kita cek dulu deh kena mode ya, ini dikali 2 ya, 750. Oke, sekarang kita beban atapnya ya. Nanti bilang dulu biar gampang. Oke, udah begini udah sama, langsung aja ininya kita lihat di soal. Nah, berat atapnya 100, berarti 2,5 kali 100 250. Oke, apply. Terus beban di tengah-tengahnya select dulu. Udah kedua 200. Nah, oke, beban mati udah, dan sekarang beban hidup udah, oke aja. Sekarang kita akan memberikan bebanan di beban gempa. Oke, caranya kita hitung dulu. Nah, beban gempa itu gimana konsepnya? Jadi kita pilih salah satu sisi yang akan diberikan beban gempa. Anggap aja sisi yang ini, misalnya. Nanti kita akan beri beban di samping-samping sini. Kemudian di assign, kita akan join force. Nah, ini place kan beri hello patternnya yang earthquake berarti. Nah, besarnya tadi beban gempanya udah ada di soal, yaitu 122. Tinggal di play aja, udah muncul, tinggal di OK. Nah, berikutnya kita akan memperlihatkan bagaimana reaksi gempanya. Bagaimana caranya? Yang pertama display show force stress join. Nah, kita lihat dulu yang get bagaimana seperti ini. Lalu kita lihat yang 1,2D plus 1,6L.
beda dari tadi ya. Oke, kita oke aja. Lalu yang berikutnya kita mencari atau memperlihatkan bread frames-nya. Pertama kita lihat shoversnya dead dulu. Nah, akan terlihat merah seperti ini. Kita shoversnya seperti ini. Lalu berikutnya kita lihat shear, lalu dua strip gua atau kayak bintang ya. Seperti ini. Kita lihat nomor tiga ini. Kayak momennya seperti ini. Oke, juga kita bisa melihat kayak momen dari case 1,2D plus 1,6L. Kita lihat di light seperti ini ya. Kita lihat nanti hasilnya. Oke, seperti itu kira-kira mencari kayak bintang, kayak momen, kayak animal juga. Oke, nah berikutnya adalah kita pergi ke desain, ke constraint frames design, view verify performance. Nah, nanti ini diganti ke ACI 318/11 ya teman-teman. Ini udah aku ganti ternyata. Klik OK. Nah, selanjutnya desain, constraint frames lagi, select design combo. Nah, ini nanti di add semua ya. Di sebelumnya tuh seperti ini. Nah, sebelumnya seperti ini, nanti kita add semua seperti ini. Nah, klik OK. Lalu desain lagi, constraint, lalu start design. Nah, kita akan cek apakah mutu kita tuh sesuai atau tidak. Oke, nggak kelihatan ya, tapi kayak diginiin. Nah, ternyata warnanya oranye, ada yang oranye dan ada yang warna abu. Oranye itu apa? Oranye itu tandanya adalah mutu dari beton yang kita pakai itu sebenarnya masih aman, tapi sebaiknya tidak dipakai atau mencari mutu beton yang lebih baik lagi gitu. Nah, yang abu-abu gimana? Yang abu-abu malah sebaliknya, abu-abu itu malah mutu betonnya terlalu tinggi, jadi akan terjadi pemborosan gitu. Cuma pada akhirnya bangunan tetap bisa dipakai karena oranye itu masih awas ini, sedangkan satu itu benar tidak bisa dipakai. Kalau oranye itu masih bisa dipakai, cuma sebaiknya diganti. Sedangkan abu-abu ini tuh mutunya terlalu tinggi, jadi akan kemudian pemborosan seperti itu. Sekian pembahasan dari analisa struktur kita. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Dan semoga ilmunya bermanfaat. Yeay, terima kasih.